Halo sahabat PPG, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok PPL SD Negeri Kewang Binangun akan mempresentasikan hasil proyek prakarsa perubahan yang telah kami laksanakan. Proyek prakarsa pelatihan melukis di SPS Sejahtera 2. Kelompok SD Negeri Kewang Binangun ini terdiri dari 1. Dwi Febrianto, 2. Alfia Hikmawati, 3. Fitri Damarsari, 4. Maulina Kairunisa, 5. Sri Desi Ramadhani, dan 6. Yasinta Elva Fajarwati. SPS merupakan singkatan dari Satuan PAUD Sejenis. SPS Sejahtera 2 merupakan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan di luar taman kanak-kanak yang beralamat di Penyo, Sedangsari, Pajangan, Bantul. Peserta didik di SPS Sejahtera 2 memiliki semangat yang tinggi dalam berbagai kegiatan. Contoh kegiatan yang ada di SPS Sejahtera 2 antara lain pembelajaran di dalam kelas, pembelajaran di luar kelas seperti outing class, dan pengenalan sholat serta baca tulis Al-Quran. Guru mengharapkan adanya kegiatan ekstra setelah jam pelajaran selesai. Dari hasil wawancara dengan guru, lahir sebuah gagasan mengenai proyek prakarsa yang akan dilakukan di SPS Sejahtera 2. Kelompok kami berencana untuk mengadakan pelatihan melukis. Maksud dan tujuan dari proyek prakarsa ini adalah dirancang sebagai upaya untuk mengembangkan keterampilan dan kreativitas peserta didik di SPS Sejahtera 2. Nah, melalui kegiatan ini, harapannya peserta didik mampu mengenal dan mengeksplorasi potensi diri sebagai bekal hard skill dalam dirinya. Untuk selanjutnya, manfaat proyek prakarsa ini memiliki 3 manfaat, yaitu bagi peserta didik, bagi sekolah, dan bagi mahasiswa. Yang pertama bagi peserta didik yaitu memperoleh ilmu baru mengenai kegiatan melukis termasuk alat dan bahan yang dibutuhkan hingga cara pembuatannya. Untuk selanjutnya mengalami secara langsung kegiatan melukis untuk berlatih kemampuan gerak psikomotor halus serta mengembangkan daya imajinasinya. Yang ketiga, melatih anak untuk bertanggung jawab terhadap karya yang dibuatnya. Yang terakhir adalah melatih anak untuk percaya diri menampilkan hasil karyanya. Nah, yang kedua, manfaat bagi sekolah yang didapatkan adalah memperoleh informasi mengenai kegiatan melukis tersebut, termasuk alat dan bahan yang dibutuhkan hingga cara pembuatannya. Yang kedua, menambah kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Yang ketiga, menambah wawasan baru mengenai kegiatan gelar karya. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan hubungan baik dengan pihak wali murid. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu manfaat bagi mahasiswa. Nah, melalui ini, mahasiswa menjadi ajang berlatih untuk merencanakan kegiatan pelatihan bagi masyarakat. Yang kedua, mahasiswa dapat mengalami secara langsung keadaan di mana kami dituntut untuk memaksimalkan kemampuan kepemimpinan, komunikasi, kerjasama, serta berpikir kritis dan solutif. Yang ketiga, yaitu kegiatan sebagai media mengaplikasikan ilmu yang didapat saat di perkuliahan. Dan yang terakhir adalah menambah relasi serta menjalin hubungan baik dengan pihak SPS Sejahtera 2. Proyek pelatihan melukis terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu pengenalan, praktik melukis, dan gelar karya. Kegiatan yang pertama adalah pengenalan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dihadiri oleh seorang narasumber yang memiliki ilmu pengetahuan di bidang tersebut. Hal yang akan disampaikan mencakup pengertian melukis, alat dan bahan yang digunakan, serta jenis-jenis teknik dalam melukis. Yang kedua adalah praktik melukis. Praktik melukis merupakan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 2 kali. Peserta didik dibimbing untuk membuat karya lukis dengan berbagai teknik melukis. Dalam hal ini, kami mengajarkan teknik finger painting, ciprat, dan tiup. Yang terakhir adalah gelar karya. Gelar karya merupakan pameran dari hasil peserta didik.
Kegiatan ini dihadiri oleh peserta didik dan wali murid. Waktu dan tempat pelaksanaan. Untuk kegiatan yang pertama yaitu pengenalan, kami melakukannya pada hari Senin 13 Maret 2023 pukul 8 hingga selesai bertempat di ruang kelas. Untuk kegiatan yang kedua yaitu praktik melukis, kami melakukannya pada hari Rabu 15 Maret 2023 pukul 8 hingga selesai masih di tempat yang sama yaitu ruang kelas. Sedangkan untuk kegiatan gelar karya, kami melakukannya pada hari Kamis 16 Maret 2023 pukul 8 hingga selesai bertempat di halaman SPS Sejahtera 2. Berikut adalah susunan kepanitiaan. Dwi Febrianto sebagai koordinator, Sri Desi Rahmadani sebagai wakil koordinator, Yasinta Elva Fajarwati sebagai sekretaris, Alfia Hikmawati sebagai si acara, Maulina Khairunisa sebagai bendahara, kemudian terakhir Fitri Damarsari sebagai si konsumsi. Tugas sebagai koordinator adalah mengkoordinasi anggota tim dalam mempersiapkan job desk masing-masing. Lalu melakukan koordinasi dengan pihak SPS Sejahtera 2, kemudian memimpin jalannya rapat rutin, dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan saat hari pelaksanaan bersama si acara. Selanjutnya, tugas sebagai wakil koordinator adalah membantu koordinasi pelaksanaan ekstrakurikuler bersama koordinator. Yang kedua, komunikasi ke berbagai pihak bersama koordinator. 3. Membantu koordinator dalam mempersiapkan kegiatan terhadap sisi kegiatan. 4. Memastikan persediaan perlengkapan bersama sekretaris. 5. Melakukan bimbingan dan pendampingan selama kegiatan ekstrakurikuler melukis berlangsung. Yang ke-6 adalah mengawasi dan mengkoordinasikan program ekstrakurikuler melukis serta mempertanggungjawabkan kepada koordinator. Tugas sebagai sekretaris adalah 1. Membuat proposal kegiatan, 2. Membuat surat perizinan, 3. Mengatur dan mencatat hasil rapat, 4. Memastikan persediaan perlengkapan bersama wakil koordinator, 5. Melaksanakan program prakarsa perubahan mulai dari kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pemantauan. Selanjutnya adalah bendahara. Tugasnya adalah 1. Membuat rancangan anggaran, 2. Menyerahkan rancangan keuangan kegiatan pada koordinator, 3. Membuat laporan keuangan, 4. Menyerahkan laporan keuangan pada koordinator. Selanjutnya, tugas sebagai si acara adalah 1. Melakukan koordinasi dengan SPS Sejahtera 2 terkait acara yang dilaksanakan, 2. Menyusun acara, memilih tempat, mengatur waktu, dan memilih pengisi acara program ekstrakurikuler melukis. 3. Mengadakan koordinasi bersama anggota terkait rundown kegiatan program ekstrakurikuler melukis. 4. Mengadakan gladi bersih bersama seluruh peserta dan kepanitiaan. 5. Mengawasi kegiatan program ekstrakurikuler melukis yang sedang berlangsung. Selanjutnya adalah si konsumsi. Tugasnya adalah 1. Mengatur konsumsi untuk anggota tim dan peserta didik. 2. Survei harga menu. 3. Membeli bingkisan untuk guru. 4. Mempersiapkan konsumsi saat hari pelaksanaan. Berikut adalah dana yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan. Kelompok kami membeli beberapa barang yang akan nantinya digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama adalah kertas linen, harga per biji 1000 x 35 biji. Yang kedua kuas 2000 x 15 biji. Ketiga cat air 10.000 x 10 biji. Keempat palet 3.000 x 5 biji. 5 tali rami 5.000 x 2 gulung. Jepitan kayu harga per biji Rp500 x 20 biji. Snack siswa selama 3 hari dengan harga per biji 3.000 x 15 siswa kali 3 hari. Kemudian bingkisan guru 30.000 x 2 biji.
Dan terakhir adalah lain-lain sebesar 100.000. Jadi total pengeluaran yang kelompok kami keluarkan dalam kegiatan pelaksanaan adalah sebesar Rp495.000. Kemudian sumber dana, kami memperoleh sumber dana dalam kegiatan ini adalah diperoleh dari kas kelompok sebesar Rp490.000 yang kami mengumpulkan sumber dana tersebut dengan iuran setiap minggunya Rp10.000. Yang selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan terdiri dari 3 kegiatan, yaitu pengenalan mengenai kegiatan melukis, praktek melukis 1, praktek melukis 2, dan gelar karya. Pada kegiatan pertama, yaitu pengenalan mengenai kegiatan melukis, ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu yang pertama, membuka kegiatan bersama guru dengan berdoa, tanya jawab, dan bermain bersama peserta didik. Yang kedua, perkenalan dari mahasiswa, memberikan gambaran kegiatan yang akan dilakukan 3 hari ke depan. Yang ketiga, mahasiswa menjelaskan berbagai teknik melukis beserta contoh yang dapat dilakukan peserta didik. Yang keempat, mahasiswa mengenalkan berbagai alat dan bahan yang digunakan untuk melukis. Yang kelima, kegiatan tanya jawab antara siswa dengan mahasiswa. Dan yang terakhir, menutup kegiatan bersama guru dengan berdoa. Kegiatan yang kedua yaitu praktek melukis 1. Ada beberapa hal yang dilakukan, diantaranya yang pertama, membuka kegiatan bersama guru dengan berdoa, tanya jawab, dan bermain bersama peserta didik. Yang kedua, pemberian demonstrasi melukis dengan teknik finger painting oleh mahasiswa. Yang ketiga, praktek melukis dengan teknik finger painting oleh peserta didik. Yang keempat, istirahat. Yang kelima, pemberian demonstrasi melukis dengan teknik tiup oleh mahasiswa. Yang keenam, praktek melukis dengan teknik tiup oleh peserta didik. Dan yang terakhir, menutup kegiatan bersama guru dengan berdoa. Pada kegiatan ketiga atau yang terakhir, yaitu praktek melukis 2 dan gelar karya. Ada beberapa hal yang dilakukan, diantaranya membuka kegiatan bersama guru dengan berdoa, tanya jawab, dan bermain bersama peserta didik. Pemberian demonstrasi melukis dengan teknik ciprat oleh mahasiswa, praktek melukis dengan teknik ciprat oleh peserta didik, kemudian dilanjutkan istirahat, persiapan gelar karya bersama peserta didik, gelar karya dikunjungi wali yang menjemput peserta didik. Yang selanjutnya, pengumpulan kesan dan pesan, penyerahan buku panduan melukis bagi guru, penyerahan bingkisan, dan yang terakhir, menutup kegiatan bersama guru dengan berdoa. Poin selanjutnya yaitu evaluasi. Berikut adalah hasil evaluasi manfaat proyek melukis bagi peserta didik. Yang pertama, memperoleh ilmu baru mengenai kegiatan melukis, termasuk cara pembuatan hingga alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, mengalami secara langsung kegiatan melukis untuk berlatih kemampuan gerak psikomotor halus serta mengembangkan daya imajinasi. Yang ketiga, melatih anak untuk bertanggung jawab terhadap karya yang dibuatnya. Pushing away only gets me closer. Falling fast, can we move it slower? Your touch so sweet,